Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pinit Work yang terbaru lagi ya, terkhusus mengenai informasi-informasi menjelang open mainnet rekan-rekan. Dan di sini menjelang open mainnet tentunya banyak sekali pionir-pionir yang mengeluhkan seputar KYC dan lain-lain ya. Dan juga banyak sekali beredar berita-berita tentang semacam P-Bank atau Bank P ya, kemudian juga ATMP, kemudian juga ada semacam bank-bank Pinit Work yang terhubung kepada Bank Indonesia ya, atau bank-bank lokal yang ada di Indonesia. Sebelum jauh ke sana, di sini saya akan sedikit uraikan atau akan saya bahas ya rekan-rekan. Yang pertama di sini rekan-rekan bisa memasuki aplikasi P-Browser rekan-rekan ya, dan ini nanti bisa dipraktekkan. Kemudian nanti rekan-rekan masuk saja dalam brainstorm.pinetwork ini ya. Nah, kita buka-buka saja. Nah, seperti konten saya yang sebelumnya, di sini sudah kita jelaskan sedikit tentang brainstorm ini ya rekan-rekan. Dan semoga rekan-rekan bisa sedikit lebih memahami ya secara garis besarnya tentang brainstorm dan aplikasi-aplikasi penunjang ekosistem Pinit Work ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan ketika rekan-rekan sudah sampai tampilan berikut ini ya, tinggal klik saja atau geser ke bawah, tinggal klik yang continue ini ya, ini untuk melanjutkan, kemudian klik yang OK. Nah, di sini tampilannya seperti berikut ini ya, dan pastikan sinyal rekan-rekan bagus ya. Kemudian di sini kita bisa klik yang hackathon winner atau pemenang hackathon ini ya rekan-rekan. Di sini untuk pemenang hackathon sudah resmi direkomendasikan oleh core team secara langsung ya. Dan di sini saya akan membuka informasi yang pertama, yaitu tentang masalah KYC ya. Dan di sini rekan-rekan juga bisa menuliskan. Nah, ini sebagai bentuk informasi ya, kita kulik-kulik saja apa yang ada dalam brainstorm ini rekan-rekan. Nah, kita bisa masuk di sini ya, kita klik saja atau ketikkan KYC ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini ada fitur atau via turret ya. Fitur ini kemudian kita klik yang newest atau yang terbaru ya. Nah, di sini nanti tinggal kita tunggu loadingnya ya. Nah, oke rekan-rekan, di sini nanti rekan-rekan bisa masukkan KYC huruf besar ya, KYC dengan huruf besar ya. Nah, ini agar rekan-rekan bisa ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan KYC verifikasi untuk India. Nah, ini untuk yang negara India ya. Nanti juga bisa dibaca di sini. Kemudian di sini juga ada crowd KYC for Pi, kemudian KYC update prosedur ya. Nah, ini juga ada keterangan KYC yang terupdate. Kemudian di sini juga ada selfie verification country specific identification card. Nah, ini tergantung atau tentang masalah kartu KYC ya. Bisa menggunakan kartu KTP dan lain-lain rekan-rekan. Kemudian di sini ada KYC untuk Filipina, kemudian yang ada di Indonesia ya, apakah ada di sini ya rekan-rekan. Nah, kita bahas ya, ini untuk KYC di India lagi. Kemudian kita geser-geser, di sini kita ketemu online shop dan online wallet KYC for Indonesia citizen ya. Nah, oke rekan-rekan, di sini ada ya. Jadi di sini untuk Indonesia juga dimasukkan oleh core team ya di dalam brainstorm ini. Nanti kita akan bahas ya rekan-rekan. Di sini ada keterangan PayPal, Dana, OVO. Kemudian di sini juga ada bank account. Nah, kalau kita geser lagi ya, di sini ada keterangan-keterangan yang membahas tentang masalah KYC dari berbagai negara rekan-rekan. Nah, karena kita berada di Indonesia ya, maka secara khusus saya akan membuka untuk yang ini ya, online shop dan online wallet for KYC Indonesia Citizen. Nah, di sini sedang loading. Nah, tampilnya seperti berikut ini ya. Nanti rekan-rekan juga bisa dipraktekkan ya. Nah, ini dalam bentuk bahasa Inggris ya rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini kita bahas ya online shop dan online wallet KYC untuk Indonesia Citizen. Nah, ini bahasa Inggris dan nanti akan saya bahas dan akan saya terjemahkan ya. Kemudian di sini juga ada read more, keterangan lebih lanjut lagi. Ini juga dalam bahasa Inggris ya. Oke rekan-rekan, tanpa berlama-lama langsung saja kita terjemahkan dan kita bahas ya. Brainstorming toko online dan dompet online KYC untuk warga negara Indonesia ya. Nah, ini ada ringkasan proyek KYC untuk identifikasi warga Indonesia. Nah, ini nanti juga ada tagnya ya, ada PayPal. Nah, ini kemudian juga ada akun bank, ini dalam bahasa Indonesia ya, seperti ini rekan-rekan. Ada toko online. Nah, ini mungkin ada OVO ya rekan-rekan, ada OVO dan lain-lain tadi ya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan-keterangannya ya. Nah, di sini ada admin ya rekan-rekan. Adminnya adalah Simon Taneo ya. Ini Bapak Simon Petrus Taneo mungkin rekan-rekan. Nah, ini sangat mantap sekali ya. Dan di sini masuk dalam kategori bisnis dalam brainstorm ini ya. Kemudian di sini kalau kita
geser ke bawah rekan-rekan. Di sini ada umpan balik ya. Nah, di sini ada umpan balik dan kita bisa melakukan chatting di sini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja saya masuk untuk yang keterangan lebih lanjut ya. Di sini ada keterangan toko online dan dompet online KYC untuk warga Indonesia. Proyek ini akan berlaku di daerah Indonesia atau negara Indonesia ya. Proyek ini akan mengundang banyak agen seperti bank atau seluruh bank di negara Indonesia, kemudian agen migrasi, agen Menteri Keuangan Republik Indonesia, agen polisi dan TNI ya. Proyek ini akan terhubung dengan semacam kartu ya rekan-rekan. Kartu kewarganegaraan Indonesia. Kemudian juga ada kartu KK, rekening bank, rekening dompet digital seperti OVO, Dana, PayPal, dan lain-lain ya, dompet digital yang berlaku di Indonesia. Ini saya rasa sangat mantap sekali ya. Apakah memang ke depan untuk semacam bank-bank yang disebutkan di sini ya akan bekerja sama atau akan terhubung ke dalam SDKP network ya untuk pada saat open mainnet nanti apakah kita bisa melakukan withdraw atau penarikan ke dalam bank-bank yang disebutkan di sini ya rekan-rekan. Nah ini sebagai bentuk informasi saja ya, karena di sini kita membuka brainstorm dan secara resmi di dalam aplikasi P-Network ya rekan-rekan. Ini sangat mantap sekali ya. Oke rekan-rekan, dan langsung saja kita lanjutkan lagi. Rekrutmen untuk bergabung dengan pengembang atau bisnis memiliki keterampilan dalam pemasaran harus menunjukkan bukti ketika proyek ini berjalan. Memiliki keterampilan komunikasi menunjukkan bukti ketika proyek ini berjalan, yaitu ada kartu kewarganegaraan Indonesia semacam KTP, kartu keluarga. Kemudian di sini kami selalu melihat komentar dan rekomendasi dari Anda semua untuk membangun proyek ini. Gabung ke aplikasi Discord channel ya sekarang dan subscribe channel YouTube kami untuk update tentang berita P-Network ya. Ini juga ada channel YouTube-nya dan juga ada Discord dari core team ya rekan-rekan. Kemudian di sini proyek ini akan berjalan ketika jaringan Pi memiliki kekuatan di mata uang kripto dunia. Oke rekan-rekan, mungkin di sini ketika nanti sudah open mainnet ya, nah atau sudah berjalan dan P-Network sudah diakui di seluruh dunia dan sudah masuk dalam bursa-bursa exchanger ya. Tentu nanti di sini bukan tidak mungkin kita bisa menarik hasil mining kita dengan di swap atau semacam ditukarkan ya atau di exchange ke dalam bank-bank yang berlaku di Indonesia seperti PayPal, kemudian OVO, Dana dan lain-lain ya. Mungkin seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya rasa sangat mantap sekali ya informasi, walaupun ini berhubungan dengan KYC, tapi entah mengapa di sini juga berkaitan dengan bank-bank ya, atau berkaitan dengan semacam alat-alat pembayaran ya, yang di masa yang akan datang rekan-rekan. Dan untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan undangan KYC ya, saya rasa di sini untuk rekan-rekan harus bersabar saja, tunggu saja nanti undangan akan sampai kepada para pionir-pionir semuanya ya. Yang penting ketika rekan-rekan yang akan mendapatkan undangan KYC, jangan lupa dilengkapi daftar checklist mainnetnya dan jangan lupa sudah melakukan verifikasi, minimal verifikasi Facebook ya. Nah setelah itu rekan-rekan ambil prasasti dan dompet walletnya dan siapkan semacam identitas yang resmi ya, yang asli. Kalau KTP ya KTP yang asli, jangan difotokopi rekan-rekan. Kalau rekan-rekan nanti KYC menggunakan KTP fotokopian ya, itu nanti KYC-nya bisa macet ya, dan itu nanti apakah berhasil atau tidak ya malah rekan-rekan sendiri yang rugi ya. Oke rekan-rekan, dan di sini sekian dulu ya konten dari saya. Siapkan saja untuk KYC menggunakan KTP yang asli. Nah, jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan klik like. Jika rekan-rekan ingin di-sharekan kepada para pionir-pionir yang lain, silahkan di-share ya, agar para pionir-pionir yang lain juga bisa mengetahui informasi yang sangat mantap sekali ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih.